Setelah menyelesaikan masalahnya di klan Ye, lalu Xiaoyan pun mengajak Xinlan untuk pergi menuju sebuah tempat, yaitu pegunungan Dewa Jatuh. Xiaoyan pun berniat untuk secepatnya menyelamatkan dokter peri kecil. Dalam perjalanannya, Xinlan pun berkata, saat itu saya dan saudara Jian berhasil menyelamatkan diri dari lubang spasial. Setelah itu, saya pun butuh waktu beberapa bulan untuk kembali lagi ke klan Ye. Waktu itu saya tidak pernah berpikir ketika dokter peri kecil berhasil membunuh salah satu penjahat, tubuh racunnya akan meletus. Akibatnya dia pun menjadi buruan dari lembah sungai es, ucap Xinlan. Mendengar Xinlan menyebutkan lembah sungai es membuat Xiaoyan pun nampak terkejut. Xinlan pun berkata, demi diriku, dokter peri kecil pun harus rela bertahan dari serangan Bing Yan, Bing Fu, dan Bing He. Ketiganya adalah kultivator dojong dari lembah sungai es, ucapnya. Setelah aku berhasil melarikan diri, niatku adalah kembali ke klan Ye untuk meminta bantuan menyelamatkan dokter peri kecil. Ini semua salahku, saya tidak bisa membantu sama sekali, ucap Xinlan. Ini bukan salahmu juga, sebaiknya kita bergegas pergi ke pegunungan Dewa Jatuh untuk menyelamatkan dokter peri kecil, ucap Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun bertanya kepada Xinlan tentang Jian, apakah dia bersama dokter peri kecil, ucapnya. Xinlan pun menjawab, Jian sekarang tidak bersama dokter peri kecil. Menurutnya, dia mempunyai perasaan khusus ketika sampai di dataran tengah, sehingga dia pun ingin kembali lagi ke rumahnya, ucap Xinlan. Mendengar penjelasan Xinlan tentang Jian, membuat Xiaoyan pun bergumam dalam hatinya. Identitas Jian ini sangatlah misterius. Lalu Xiaoyan pun berkata kepada Xinlan, prioritas utama kita adalah sesegera mungkin menyelamatkan dokter peri kecil, ucapnya. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat, yaitu pegunungan Dewa Jatuh. Pegunungan Dewa Jatuh adalah tempat di mana dokter peri kecil berhasil melarikan diri dari pengejaran 3 kultivator lembah sungai es. Selang beberapa saat, akhirnya Xiaoyan dan Xinlan pun sampai di pegunungan Dewa Jatuh. Lalu mereka pun mengamati keadaan di sekitarnya. Nampak di sekitaran hutan Dewa Jatuh terselimuti oleh kabut racun milik dokter peri kecil. Xiaoyan pun bertanya kepada Xinlan apakah ini adalah lokasi dari pegunungan Dewa Jatuh. Dalam pengamatannya, Xiaoyan pun dapat merasakan kalau sebagian dari hutan Dewa Jatuh telah diselimuti oleh racun milik dokter peri kecil. Xinlan pun menjelaskan bahwasanya racun di tempat ini bukan hanya dari dokter peri kecil, melainkan dari binatang magis tingkat lain. Binatang magis itu adalah kalajengking racun langit, ucap Xinlan. Lalu Xiaoyan pun bertanya kepada Xinlan bagaimana caranya untuk menemukan dokter peri kecil. Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan, tiba-tiba Xinlan pun menjentikan jarinya dan keluarlah seekor tikus. Ini adalah tikus pemberian dari dokter peri kecil, ucapnya. Tikus ini adalah tikus pencair racun, jadi kita akan mudah untuk mencari posisi dari dokter peri kecil, ucapnya. Setelah mendengar penjelasan dari Xinlan tentang tikus pencair racun, lalu keduanya pun bergegas untuk sesegera mungkin mengikuti jejak dari tikus pencair racun. Lalu Xin pun beralih ke pertarungan antara dokter peri kecil melawan Bing Yan, Bing He, dan Bing Fu. Nampak dokter peri kecil pun sedikit keteteran akibat dikejar-kejar oleh ketiga kultivator tingkat dojong. Sementara itu di tempat yang lain, Bing He pun terus mengejar dokter peri kecil dengan serangan dari jarum esnya. Ratusan jarum es pun diarahkan Bing He untuk dapat melumpuhkan dokter peri kecil. Namun di tempat yang lain, dokter peri kecil pun berhasil mengelak dari serangan jarum es milik Bing He. Satu persatu dokter peri kecil pun berusaha untuk menahan serangan dari jarum es milik Bing He. Namun tanpa diduga oleh dokter peri kecil, Bing Fu pun menyerang dia secara diam-diam. Akibat serangan secara diam-diam dari Bing Fu membuat dokter peri kecil pun keteteran. Sementara itu di sisi yang lain, Bing He pun telah menggunakan sebuah teknik yaitu Zun Es. Dengan teknik Zun Es-nya itu, Bing He pun mengarahkannya kepada tubuh dokter peri kecil. Melihat Bing He yang mengeluarkan sebuah teknik yang sangat berbahaya, di tempat yang lain dokter peri kecil pun berusaha untuk melindungi dirinya. Dia pun menggunakan doci racunnya untuk melindungi tubuhnya dari serangan Zun Es. Namun tiba-tiba dokter peri kecil pun terkejut karena doci perlindungannya telah dihancurkan oleh Bing He. Sementara itu di tempat yang lain, Bing Fu dan Bing Yan pun telah sampai untuk segera mungkin menangkap dokter peri kecil. Mereka bertiga pun dapat melihat kalau kondisi dari dokter peri kecil semakin melemah akibat dari teknik Zun Es. Sementara itu di tempat yang lain, dokter peri kecil pun dapat merasakan kalau seluruh tubuhnya membeku akibat teknik dari Zun Es. Melihat keterkejutan dari dokter peri kecil, Bing He pun menjelaskan kalau sebenarnya dokter peri kecil telah terkena oleh teknik Zun Es milik dari lembah sungai es. Teknik itu akan membukukan seluruh vitalitas Anda dalam kurang 1 bulan. Jika tidak ditolong, maka Anda akan mati, ucap Bing He. Karena Anda tetap bersikeras tidak mau menyerah pada sungai lembah es, maka daripada itu, saya akan menangkapmu, ucap Bing He. Setelah ucapannya itu, lalu Bing He pun mengarahkan ratusan jarum es untuk dapat mengalahkan dokter peri kecil secepat mungkin. Dengan lambaian tangannya, ratusan jarum es itu pun melesat untuk mengejar dan menyerang dokter peri kecil.
Di tempat yang lain, dokter peri kecil pun berusaha untuk menghindari serangan dari jarum es. Dalam pelariannya dari pengejaran jarum es milik Bing He, dokter peri kecil pun merasakan kalau kondisi tubuhnya semakin melemah akibat Jun es. Sementara itu di tempat yang lain, Bing He pun semakin bersemangat untuk dapat menangkap dokter peri kecil. Dikejar-kejar oleh Bing He dalam kondisi tubuh yang melemah membuat dokter peri kecil pun sedikit keteteran. Dia pun tidak menyangka akan ditekan sedemikian mungkin. Dokter peri kecil pun berusaha untuk membuat segel perlindungan melindungi dirinya dari serangan jarum es milik Bing He. Namun di tempat yang lain, Bing He pun tidak memberi kesempatan untuk dokter peri kecil dapat bertahan dari serangannya. Tiba-tiba sebuah celah spasial pun muncul di atas langit. Lalu celah spasial itu pun mengeluarkan ratusan jarum es milik Bing He. Melihat serangan gencar dari Bing He membuat dokter peri kecil pun tidak punya cara selain bertahan. Namun tiba-tiba dia pun merasakan kalau sebagian tubuhnya telah membeku. Akibat terdesak oleh Bing He, dokter peri kecil pun memutuskan untuk membuka segel tubuh yang menyedihkan. Dalam pemikirannya itu, tiba-tiba dosip perlindungan yang dibuat oleh dokter peri kecil pun pecah, sehingga dia pun terdorong beberapa meter ke belakang. Sementara itu di tempat yang lain, setelah melihat dokter peri kecil keteteran, Bing He pun berusaha kembali untuk sesegera mungkin dapat menangkap dokter peri kecil. Lalu Bing He pun memerintahkan kepada yang lainnya agar segera mungkin membentuk sebuah formasi untuk menangkap dokter peri kecil. Setelah memerintahkan yang lainnya untuk membentuk sebuah formasi, lalu Bing He pun bergegas untuk menyerang dokter peri kecil. Sementara itu di tempat yang lain, Bing Fu dan Bing Yan pun bergegas untuk membuat sebuah formasi. Seketika Bing Fu, Bing Yan dan seluruh murid dari Sungai Lembah Es pun membentuk sebuah formasi. Setelah formasi itu terbentuk oleh gabungan dua dojong dan seluruh murid dari Sungai Lembah Es, membuat ruangan dari dokter peri kecil pun tertutup. Dokter peri kecil pun berusaha untuk melarikan diri dari formasi itu, namun dia dikejar-kejar oleh Bing He. Kemanapun dokter peri kecil akan melesat, maka Bing He akan selalu mengejarnya dari belakang. Sementara itu di tempat yang lain, akhirnya formasi dari lembah Sungai Es pun berhasil. Dengan keberhasilan dari formasi itu, maka dokter peri kecil pun tidak dapat melarikan diri. Melihat dokter peri kecil yang terus melawan membuat Bing He pun menjadi marah, lalu dia pun berkata, sebenarnya racun tubuh yang menyedihkanmu itu belum mencapai puncaknya. Kalau tidak, mungkin aku bukan lawanmu, ucap Bing He. Mendengar perkataan dari Bing He membuat dokter peri kecil pun menjadi marah, lalu dia pun menggunakan teknik racun yang menyedihkan untuk meletuskannya. Setelah dokter peri kecil secara paksa membuka segel tubuh yang menyedihkan, tiba-tiba seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kabut racun. Melihat dokter peri kecil akan melepaskan segel tubuh yang menyedihkan, membuat Bing He pun bergegas untuk segera mungkin menghentikannya. Dia pun melesat untuk segera mungkin melukai dokter peri kecil. Namun tiba-tiba sebuah celah spasial pun hancur di hadapan Bing He, dan Swan besar pun muncul di hadapan keduanya. Melihat Swan besar yang begitu akrab di hadapannya membuat dokter peri kecil pun menjadi kaget. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan akan muncul di hadapannya. Namun di sela keterkejutannya itu, tubuh dokter peri kecil pun melemah dan dia pun terjatuh. Untung saja ada Xiaoyan yang bergegas untuk menyelamatkannya, lalu dia pun memeluk dokter peri kecil dan menurunkannya. Dalam kecemasannya, Xiaoyan pun berkata, "Maafkan saya terlambat," ucapnya. Melihat kemunculan sosok Xiaoyan di hadapannya membuat dokter peri kecil pun merasa senang. Lalu tiba-tiba Silan pun datang untuk menghampiri dokter peri kecil dan menanyakan keadaannya. Kemunculan secara tiba-tiba dari Xiaoyan itu membuat Bing He, Bing Yan, dan Bing Fu pun menjadi marah. Hanya dojong bintang 1 saja berani melawan kami, ucap Bing He. Lalu dia pun memerintahkan Bing Fu untuk menangkap Xiaoyan. Segera Bing Fu pun melesat untuk menyerang Xiaoyan. Melihat Bing Fu yang akan menyerang Xiaoyan, dokter peri kecil pun berusaha untuk melindunginya. Namun niatan dari dokter peri kecil itu dihalangi oleh Xiaoyan, lalu dia pun melesat untuk menghadapi Bing Fu. Akhirnya pertarungan sengit pun terjadi antara Xiaoyan versus Bing Fu. Bing Fu pun menggunakan senjata tombaknya untuk menyerang Xiaoyan, sementara itu di tempat yang lain Xiaoyan pun menggunakan Swan besarnya untuk menghadapi Bing Fu. Walaupun kekuatan Bing Fu ada di sekitaran dojong bintang 2, namun dia tidak bisa mengalahkan Xiaoyan begitu saja. Sementara itu di tempat yang lain, Bing He pun telah bergegas untuk segera mungkin dapat menangkap dokter peri kecil, lalu dia pun mengeluarkan sebuah cakram. Cakram berukuran besar itu pun langsung diarahkan Bing He menuju dokter peri kecil. Sementara itu di tempat yang lain, dokter peri kecil pun berusaha menghindari pengejaran dari cakram es itu. Namun kekuatan dari cakram es itu sangat kuat, kemanapun dokter peri kecil akan lari, maka cakram es itu pun akan segera mengejarnya. Sementara itu dari kejauhan, Bing He pun berusaha untuk mengendalikan cakram es. Akibat tidak bisa berlari lagi dari pengejaran cakram es milik Bing He, dokter peri kecil pun akhirnya memutuskan untuk menahan cakram es milik Bing He. Tentu saja kejadian itu tak luput dari pandangan Xiaoyan. Xiaoyan pun merasa cemas dengan keadaan dokter peri kecil, lalu dia pun menjentikan jarinya.
Di sela keputusasanya, tiba-tiba dokter Pri kecil pun melihat satu sosok yang menahan cakram es yang ada di hadapannya. Itu adalah sosok boneka setan bumi milik Xiaoyan. Akhirnya boneka iblis bumi pun berhasil untuk menghancurkan cakram es milik Bing He, lalu dia pun berjaga di hadapan dokter Pri kecil. Sementara itu di tempat yang lain, kemunculan boneka iblis bumi membuat kaget Bing He dan Bing Fu. Mereka tidak menyangka kalau Xiaoyan memiliki boneka iblis bumi. Setelah berhasil mengatasi Bing Fu dan menyelamatkan nyawa dari dokter Pri kecil, lalu Xiaoyan pun menghampirinya. Dengan perintahnya, lalu Xiaoyan pun memerintahkan boneka iblis bumi agar segera menyerang Bing He. Mendengar perintah dari Xiaoyan, segera boneka iblis bumi itu pun langsung melesat untuk menyerang Bing He. Bing He pun sempat untuk membuat sebuah doci pelindungan, namun pelindungannya itu hanya sia-sia saja karena berhasil dihancurkan oleh boneka iblis bumi. Bing He pun nampak keteteran akibat diserang terus-menerus oleh boneka iblis bumi. Bing He pun tidak menyangka kalau kekuatan dari boneka iblis bumi ini sangatlah kuat. Beberapa kali dia berusaha untuk memukulinya, namun tidak berefek sama sekali. Akibat terdesak oleh boneka iblis bumi milik Xiaoyan, lalu Bing He pun memerintahkan Bing Yan dan Bing Fu agar segera mungkin menangkap Xiaoyan. Sementara itu di samping Xinlan, kondisi dokter Pri kecil pun semakin melemah akibat teknik dari Zun Es. Xiaoyan pun memerintahkan Xinlan agar sesegera mungkin memeriksa kondisi dari dokter Pri kecil. Melihat Xiaoyan yang akan menghadapi keduanya membuat Bing Fu pun menjadi kesal, lalu dia pun berteriak kepada Bing Yan, segera untuk menangkapnya, ucapnya. Setelah ucapannya itu, segera seluruh murid dari Sungai Es pun melesat untuk menyerang Xiaoyan. Dengan menggunakan senjata tombaknya, Bing Fu pun berusaha untuk menyerang Xiaoyan. Melihat kondisinya yang terdesak, akhirnya Xiaoyan pun memanggil Tian Huo Zunze untuk membantunya. Tiba-tiba sosok Tian Huo Zunze pun muncul di hadapan Bing Fu, lalu dia pun menyerang Bing Fu. Melihat kemunculan dari Tian Huo Zunze membuat seluruh murid dari Sungai Es pun menjadi ketakutan. Mereka tidak menyangka kalau Xiaoyan memiliki seorang dojong bintang 8. Sementara itu di tempat yang lain, Tian Huo Zunze pun menghampiri Xiaoyan, lalu dia pun bertanya, apakah kamu akan membutuhkanku? Ucap Tian Huo Zunze. Ya, aku membutuhkan kekuatan dari Patwa Yao untuk menghadapi orang itu. Aku akan menyelamatkan dokter Pri kecil, ucap Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, Bing Fu pun merasa ketakutan dengan sosok Tian Huo Zunze yang ada di hadapannya. Melihat ketakutan dari diri Bing Fu membuat Tian Huo Zunze pun semakin bersemangat, lalu dia pun melayang dan mengeluarkan semua docinya. Doci api yang sangat panas yang dikeluarkan oleh Tian Huo Zunze membuat Bing Fu pun ketakutan. Kemunculan Tian Huo Zunze di sisi yang lain membuat Bing He pun menjadi kaget. Sementara itu di tempat yang lain, Bing Fu pun berkata kepada Tian Huo Zunze, "Hei teman, sebaiknya Anda tidak berselisih dengan sungai lembah es kami," ucap Bing Fu. "Masalah hari ini sungguh tidak ada hubungannya denganmu, jadi tolong jangan ikut campur. Lembah kami juga akan menawarkan sebuah tubuh kepada Anda agar dapat digunakan," ucap Bing Fu. Mendengar rayuan dari Bing Fu, di sisi yang lain Tian Huo Zunze pun tidak tertarik, lalu dia pun berusaha untuk menyerang Bing Fu. Hanya dengan satu gerakan saja, Tian Huo Zunze pun berhasil menekan Bing Fu. Bing Fu hanya bisa bertahan, tidak dapat berdaya untuk menahan kekuatan dari Tian Huo Zunze. Di sela keterdesakan mereka, akhirnya Bing Yan pun memerintahkan Bing He agar segera mungkin menangkap Xiaoyan. Mendengar perintah dari Bing Yan, segera Bing He pun bergegas untuk dapat menangkap Xiaoyan dan menangkap dokter Pri kecil. Melihat Bing He dan ratusan murid dari lembah Sungai Es membuat Xiaoyan pun menjadi marah, lalu dia pun maju untuk menghadapi Bing He. Dengan kekuatannya sekarang, Xiaoyan pun dapat membuat sebuah avatar yang sama persis dengannya. Kemunculan avatar Xiaoyan itu membuat kaget dokter Pri kecil dan Xinlan. Sementara itu, Xiaoyan pun telah melesat untuk menghadapi Bing He. Di sisi yang lain, avatar Xiaoyan pun langsung menghabisi seluruh murid dari lembah Sungai Es tanpa sisa. Sementara itu, di tempat yang lain terjadi pertarungan yang cukup sengit antara Xiaoyan melawan Bing He. Keduanya terlibat pertarungan yang cukup alot. Xiaoyan dan Bing He pun saling baku hantam di atas langit. Xiaoyan pun menggunakan kekuatan api surgawi serta langkah 3000 petirnya sehingga membuat Bing He pun kewalahan. Bing He pun tidak menyangka akan dibuat keteteran oleh Xiaoyan. Bing He pun mencoba untuk menahan serangan dari Xiaoyan, namun dia pun terkejut karena serangan dari Xiaoyan begitu kuat. Ternyata ini adalah api surgawi, ucap Bing He. Di sela keterkejutan dari Bing He, lalu Xiaoyan pun menggunakan pukulan Otari Smash-nya untuk menghantam tubuh dari Bing He. Seketika tubuh Bing He pun terjatuh dan tersungkur. Akibat menerima pukulan keras Otarik Smash dari Xiaoyan membuat tubuh dari Bing He pun terluka. Bing He pun berusaha untuk mengeluarkan efek dari api surgawi yang dikirimkan oleh Xiaoyan, lalu dia pun melesat untuk menghadapi Xiaoyan. "Jangan terlalu cepat berpuas diri, bajingan kecil," ucap Bing He. Setelah ucapannya itu, lalu Bing He pun mengumpulkan sejumlah doci yang sangat kuat di lengan kanannya. Tiba-tiba sejumlah doci es pun berputar di sekitar lengan kanan dari Bing He.
Setelah Do Cs berkumpul di lengan kanan Bing He, tiba-tiba fluktuasi energi yang sangat kuat pun muncul di tubuh Bing He. Melihat Bing He yang telah menggunakan seluruh kekuatannya, di sisi yang lain Xiaoyan pun menggunakan kekuatan dari formasi lipat cincin untuk menghadapinya. Di tempat yang lain, Bing He pun telah melesat untuk menyerang Xiaoyan dengan piton esnya. Sementara itu, di sisi yang lain, Xiaoyan pun telah bersiap. Dengan menggunakan teknik pengusir 5 cincin, Xiaoyan pun menggunakan sebuah avatar dari serigala api untuk menyerang piton es milik Bing He. Segera avatar serigala yang terbentuk oleh api surgawi milik Xiaoyan pun langsung menyerang piton es milik Bing He. Piton es pun langsung diserang dan dicabik-cabik oleh avatar serigala milik Xiaoyan. Akibat hancurnya avatar es milik Bing He membuat Bing He pun terkena serangan balik. Dia pun tidak percaya akan avatar serigala milik Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun telah bersiap untuk menghabisi nyawa dari Bing He. Dengan satu serangan saja, avatar dari serigala api pun langsung melesat untuk menghantam tubuh dari Bing He. Akibatnya di sisi yang lain, Bing He pun tidak dapat bertahan oleh serangan api surgawi milik Xiaoyan. Tubuhnya pun gosong dan jatuh. Melihat Bing He yang mati secara mengenaskan akibat serangan avatar api milik Xiaoyan membuat semua orang pun menjadi kaget. Mereka tidak menyangka kalau Xiaoyan dapat menghabisi Bing He secepat itu. Setelah kematian Bing He, lalu Xiaoyan pun mendarat dan menghampiri sosok Bing He. Lalu dia pun berkata, "Hah, Dojong bintang 2 sungai lembah es hanya segini saja," ucapnya.